Jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan Allah, di kesempatan yang singkat ini perkenankan saya menyampaikan sebuah hadis yang spesial untuk kita ingat-ingat setiap awal tahun atau mungkin setiap panjenengan mengadakan ulang tahun, ya mungkin, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Dua telapak kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser sedikit pun untuk melangkahkan kakinya di hari kiamat nanti sebelum ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Dan dari hadis ini jamaah sekalian, yang menginspirasi sebuah dendang tembang Jawanya Sunan Kudus, yaitu gundul-gundul pacul. Jadi gundul itu digunduli, dikupas ya. Dikupas itu ya dihisap. Jadi nanti itu dihisap, dihitung sama Allah. Nah pacul itu papat aja sampai ujung. 4 hal ini diperhatikan. Mumpung kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap saat kula jenengan diajak bersyukur sama ustadz-ustadz kita. Implementasi bersyukur ya semacam ini. Supaya nanti ketika ada hari kiamat ya tidak menyesal kemudian. Maka di akhir tembang itu kan ada kalimat mak jendit lolobah kan begitu ya kan. Mak jendit lolobah itu lambang kekagetan yang luar biasa. Ya, kaget yang dahsyat ya, bahasanya wong Solo sekonyong-konyong koder ya. Kok ujuk-ujuk mati, dan mati itu enggak bali. Ya, jadi wong Jawa mumpung ji urip ngibadah do sing tertib, ngilingo yen mati ora iso bakal bali, ora bakal iso mangan roti, ora iso nggodho Mbak Siti ngono kae. Jadi mak jendit lolobah, kaget luar biasa. Dalam surah Al-Munafiqun disebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas shalihin. Duh Gusti, andaikan panjenengan mengakhirkan sedikit saja saat-saat datangnya kematian saya ini ya Allah, maka saya akan menjadi orang yang benar. Saya akan menjadi orang yang ahli sedekah. Saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan menjadi orang yang ahli tilawah, dan seterusnya dan seterusnya. Jawabnya Allah cukup singkat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah ya, sehingga nanti di kiamat itu, di hari kiamat atau termasuk kematian kula jenengan itu ya enggak akan pernah digeser sedikit pun, baik maju maupun mundur. Dan di sana itu enggak ada MK yang bisa disogok, enggak ada Pak. MK juga enggak ada. Jadi MK yang majelis malaikat itu ya, malaikatnya Allah itu luar biasa. Ya sudah waktunya mati ya mati, tidak peduli apakah itu artis atau atlet ya, siapapun. Nah, maka mumpung kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala ini, oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi ini, monggo diingat-ingat. Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tentang umur kita. Untuk apa umur, waktu, usia yang diberikan Allah kepada kita? Ya, kita gunakan untuk apa saja? Untuk beramal atau pergi ke mall, ya, untuk ngamal atau ngomel, untuk baca Quran apa dangdutan, untuk ngaji apa ngerasani, ya, untuk kula jenengan semakin berpikir secara asik apa hanya pergi ke diskotik. Begitu seterusnya. Nah, apakah kita benar-benar beribadah kepada Allah? Apa kita hanya karambol saja? Kita benar-benar ngalap barokah di rumah-rumah Allah At-Taubah ini, atau hanya di kafe-kafe saja? Dan ini kadang-kadang kita nggak terasa, jemaah sekalian. Waktu ini tiba-tiba, ya. Kalau saya matur sama jenengan itu, bahasa Jepangnya itu ujuk-ujuk lah ya.
Apa itu ujuk-ujuk gitu ya? Ya sebagai ujuk-ujuk. Tiba-tiba betul itu ya. Bedunduk betul Mas. Kayak saya ini loh Mas, ya tiba-tiba padahal perasaan saya baru kemarin saya lulus SMA, S1, S2, ini pengondoannya mau sudah S3. Itu tidak terasa. Ya, padahal perasaan saya kalau saya ngoceh itu ya kayak ABG gitu kan. Ternyata ABG itu anak baku gedang. Nah, nuwun sewu, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarkan diri kita. Waktu tiba-tiba habis begitu saja. Maka nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, wa an jismihi fima ablahu. Ditanya tentang fisik kula jenengan. Ya, sudah kita gunakan untuk apa saja? Sampai legrek, sampai tuwek, sampai elek, untune sampai entek. Kira-kira digunakan untuk apa saja? Diberikan untuk apa? Mata panca indera kula jenengan ya kan? Apakah digunakan untuk baca Quran? Atau hanya untuk menilai cewek-cewek yang lewat di jalan? Wah, Luna Maya 90, Sofia Lajuba 95, ketemu Markona Swidak 5. Cuman gini aja kadang-kadang kita ini. Atau diberi telinga, ya kan? Hanya digunakan untuk apa? Untuk mendengarkan kalimah-kalimah ayat-ayat setan. Padahal gunanya telinga itu ya untuk kalau jenengan didengarkan ayat-ayat Allah, tilawah-tilawah Al-Quran. Kadang-kadang kupingnya kalau jenengan disumpeli genset kok, itu loh apa kecil itu. Oh headset kok genset diesel. Ya ini ayat-ayat Allah loh, kadang-kadang enggak ya. Dikongkon maca sholawat, ini malah lagu ini rungkat, entek-entekan. Ini jamaah sekalian ya. Dan masih banyak lagi termasuk lesan kulon jenengan. Ya. Makanya orang Jawa itu kalau bilang lesan, ngapunten. Apa? Cangkem kan? Kenapa kok cangkem? Orang Jawa itu filosofinya luar biasa. Cangkem itu nek gak dikencang gak iso mingkem. Nek kadang ngomong itu, wah, termasuk ceramah ini kok pamrih mike enak jenengan semanak. Padahal sing ngrungokne wis gringing sikile panas bokone wetenge luwe. Mulane ceramah aja suwe-suwe. Nek kadang ngomong ngoten kok asik, Pak. Apa meneh rasan-rasan ngrumpi gosip, wah. Oh sing debat lho mek wong telu tok, ngono sing geger wong pirang-pirang. Sing ngene lah, sing ngono lah. Udahlah, wis terserah mereka. Ya, monggo panjenengan ya tidak usah dikait-kaitkan. Gara-gara jenengan jago nomor 2, ghairil maghdubi alaihim waladdallin gak wani muni amin. Ya, ghairil maghdubi qabul. Nah, betul. Ini salah kaprah kadang-kadang kula jenengan. Sing payah itu kalau kula jenengan nggih gara-gara calon nomor 2, nomor 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba bayangkan. Oh, tahiyat kok harusnya kan begini, asyhadu alla ilaha. Nah, karena jagonya nomor 2, asyhadu alla ilaha illallah. Iso-iso batal, Mas. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh suka baper, lebay gitu kan. Gitu. Jadi makanya kan ada anak-anak kecil yang terus nanggapi, merespon ya kan. Emang boleh gitu kan. Itu sebetulnya satu sindiran kangge kula jenengan. Ketika fisik yang sudah diciptakan Allah ahsani taqwim dengan penciptaan yang komprehensif, yang kompleks, yang sempurna, apakah kita gunakan untuk berbuat maksiat? Mata kita melihat sesuatu yang maksiat. Pertanyaan hati kula jenengan harus seperti ini. Kok melihat sesuatu yang maksiat? Emang boleh gitu. Mendengarkan sesuatu yang maksiat? Emang boleh gitu. Nggodho bojone tangga? Emang boleh. Pertanyaannya cuma gitu aja. Jadi itu bahasa sindiran kangge kula jenengan agar fisik dengan segala kelengkapan panca indera ini kita gunakan sebaik-baiknya, nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wa an ilmihi madza amila bi. Wa qila madza amila fi. Jadi diberi ilmu ini sudah seberapa banyak kita mengamalkan. Kata dalam satu hadis itu al ilmu apa itu kan nahli ya. Al ilmu bila amalin kan nahli bila apa itu bila asalin. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan bagaikan lebah yang tidak bermadu. Lebah kalau bermadu kan ada manfaatnya, Mas. Ya kan? Dikonsumsi lezat dan juga ada gizinya. Tapi kalau lebahnya itu
tidak ada madunya, ya karena nggak mau mengamalkan itu. Akhirnya pinter, tapi tinggi ngentupi wong tok. Apa model tahun ndas ya kan? Rono ngentup, Roni ngentup. Makanya saya kakek YouTube itu kan, YouTube itu ngentup, nah itu bahaya. Gara-gara ilmu yang tidak diamalkan, nanti dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang terakhir, ini kita harus rada tolah-tolah ya. Aku dewe ya luwe ya. Wah istirahat ngeten iki harus tahu diri. Ya, lebih cepat lebih baik kan gitu ya. Yang keempat jamaah sekalian, masya Allah, wa fi amwalihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu, al hadis. Dan ditanya tentang anmalihi, ya, tentang harta benda kula jenengan. Ditanya dua sisi, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau belanjakan. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman. Ada orang itu yang kaya, duitnya banyak, cara mencarinya halal, tapi digunakannya untuk ke tempat-tempat maksiat. Ya, minal doli wal jarai kayak gitu kan. Itu. Untung sekarang sudah tutup ya, tapi sekarang menjamur di kos-kosan itu. Termasuk kampung saya, Ustadz Tris itu banyak di sana. Saya pengalaman, soalnya mantan astagfirullahaladzim. Itu jamaah sekalian. Jadi hati-hati. Ada juga yang sebaliknya, ya, harta bendanya dari yang haram, yang syubhat, ya, korupsi, dan sebagainya. Tapi guaya, sedekah di mana-mana. Bahaya kan? Wah, wong iki wapi, njeketek mburine ketangkep KPK. Padahal wong iki wapi lho, ahli sedekah. Ambil anak yatim dan sebagainya. Ternyata mburi kena KPK. Apa itu KPK? Nah, KPK itu kapok kon gitu ya. Ya itu, maka dari itu dipertanyakan nanti, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan. Usahakan Allah memberikan amaliyah kepada kita, memberikan aktivitas kepada kita. Hendaknya usahakan 4 aspek ini jangan sampai kita lewatkan. Diberikan umur, gunakan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, khairu ummati man tala umruhu wa hasuna amaluh. Agar menjadi orang yang terbaik di antara umatnya Rasulullah, karena bisa mentasarrufkan umur yang diberikan Allah untuk beramal soleh-solihah karena Allah. Yang kedua, gunakan ya jasad kita, fisik kita. Jangan hanya pamer, membuat cewek-cewek terpesona saja. Melakukan honor ini, terpesona, aku terpesona. Tidak lama, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun kisut, ya kan? Kisut, ompong, rambutnya putih. Ya. Saya ini jenggot ini putih kabeh. Ya, jadi maka dari itu, yang ketiga diberikan apa ya, ilmu, ya dah. Monggo kita berusaha untuk mengamalkan. Ya, bukan berarti terus wis nek ngono gak usah ngaji. Tiba-tiba ngerti ilmu malah gak sok ngamalke. Ya tidak begitu. Kita tetap ngaji, setiap ada kajian-kajian di At-Taubah ini kita ikuti, tapi di samping itu kita berusaha bagaimana mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan harta benda kepada kita, harta yang halal barokah, yang bisa kita gunakan untuk ibadah ya, berziarah ke Makkah Madinah. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Nek cara saya kalau ngaji sama ibu-ibu itu, lek duwe rezeki kathah melimpah nggih sang ibadah, nggih ziarah Mekah Madinah, nek ana turang nggih bangun nikah, monggo silakan. Ya, itu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai langkah-langkah kita agar kita senantiasa mendapat barokahnya, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.